Om Swastiastu, selamat datang di WMD Podcast. Berani mulai, cuan menanti. Oke, sekarang di hari yang spesial ini, saya Gede Bagus yang akan memandu episode kali ini. Dan suatu kehormatan buat saya, karena saya nggak sendiri di podcast kali ini, saya ditemenin. Dan WMD Podcast didatengin seorang tamu yang spesial banget. Seorang anak muda yang menurut saya akan jadi future rising star-nya Bali. Jadi kita kenalan langsung, karena kalau kita nggak kenal maka kita nggak bisa sayang. Jadi teman-teman, please welcome, ada Ica di sini. Ica, biar teman-teman yang nonton bisa langsung tahu Ica ini siapa. Ica, kenalan dulu sama teman-teman. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anak Agung Istri Pratnya Chandrika Pradani atau bisa dipanggil Ica. Di sini saya sebagai bintang tamunya Kak Gede Bagus. Kemungkinan nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai, dan kebetulan saat ini pekerjaan sebagai mahasiswa di Monash Business School dengan beasiswa LPDP. Dan sedang merintis bisnis sih, sedang merintis. Jadi lebih lengkapnya kita bakal tanya langsung ya, Ca ya? Iya. Oke. Jadi seperti yang Ica sampaikan tadi, Ica statusnya berarti sekarang lagi sibuk menjadi seorang mahasiswi. Full time student, ya. Full time student, wow. Oke. Boleh cerita sedikit nggak lagi ngambil apa dan di mana, Ca? Oke, kebetulan sekarang aku lagi studi S2 di Monash Business School atau Monash University. Di sini aku ngambil Master of Business sih, sesuai dengan passion. Sesuai dengan passion di Master of Business dengan specializationnya di Sustainable Business. Business, oke. Yes. Jadi nggak di Bali ya? Yes. Monash University ini ada di Melbourne, Australia. Yep, betul. Kalau tidak salah. Di Melbourne. Ya, sebenarnya ada beberapa cabang sih, cuma yang mainnya ada di Melbourne. Jadi. Dan kamu lakukan pendidikan ini sedang ada di situ? Yes, betul. Oke, jadi kebetulan banget nih guys, Ica lagi di Bali, kita todong buat kita tanya-tanya banyak. Jadi mungkin dari Ica ini kita akan ketemu insight-insight yang bagus banget, terutama buat teman-teman yang masih muda, yang sedang mau merintis bisnis atau sedang menjalankan sebuah usaha atau bikin brand, gitu. Jadi dari obrolan ini kita akan dapat sesuatu. Aku sih yakin kita akan dapat sesuatu yang banyak banget. Ca, kenapa memutuskan untuk cabut dari Bali buat ngambil magister? Oke. Sebenarnya ini extension ya dari S1 aku. Jadi sebenarnya dari SMA, kebetulan di WMD ini kan aku ikut lomba Wirausaha Muda dan Pasar ya waktu SMA. Nah, sebenarnya itu pertama kali aku ikut lomba WMD dan baru kelihatan nih ternyata passionnya di bisnis gitu. Jadi lanjut S1 di bidang bisnis juga, dan kebetulan kemarin itu ikut project skripsi by bisnis. Jadi kalau di tempat aku S1 kemarin di ITS itu dikasih pilihan, kita boleh research atau bisnis gitu. Nah, kebetulan ya udahlah kita ambil risiko. Kalau emang mau suka bisnis, ya udah sekalian aja lo ambil risiko gitu. Akhirnya ngambil project bisnis juga. Di situ kita bikin ide bisnis baru sih sebenarnya, bisnis fashion yang kerja sama teman-teman disabilitas. Nah, akhirnya pengen lanjut S2 itu karena pengen nge-extend lagi nih gitu. Kalau di Indonesia belajar bisnis mungkin lebih banyak ke manajemen ya. Kayak manajemen pemasaran, manajemen keuangan, supply chain. Tapi yang focusing to sustainable business, tentang social entrepreneurship itu aku masih belum lihat nih, jarang banget di sini. Yang emang deep banget dan menjurus banget gitu. Nah, akhirnya aku sendiri coba cari-cari research di mana sih jurusan yang ada specialization di sustainable business, dan emang focusing, ada lecturernya yang fokus ke diversity dan inclusion kebetulan karena kerja sama disabilitas. Dan kebetulan waktu itu lagi ngecek websitenya Monash nih, terus ngelihat ada dosen yang emang banyak risetnya di bidang diversity gitu. Kebetulan aku interest buat ngebesarin bisnis ini juga. Jadi pengen belajar banyak sih tentang gimana sih caranya nge-manage teman-teman disabilitas, gimana sih caranya membuat lingkungan kerja yang inklusif gitu. Akhirnya dengan motivasi itu berangkatlah saya ke Melbourne gitu. Jadi kalau bisa aku bilang ini nggak cuman sekedar ajakan teman-teman gitu ya, atau nggak sekedar cuman tren yang lagi lewat. Kuliah di Australia kayak keren nih seperti teman-teman yang lain, berarti nggak seperti itu. Ica udah ngeset planningnya dari awal. Akan terjun kemana, akan ngambil apa gitu ya, Ca ya. Sebenarnya study abroad itu salah satu biggest dream aku. Waktu S1 kebetulan masih belum berkesempatan, jadi S2 udah mikir S2 lo harus nih, ini kesempatan terakhir gitu. Kesempatan terakhir lo harus bisa berangkat nih, kalau enggak
gimana lagi gitu, masa gagal lagi gitu. Karena S1 udah gagal, jadi dari S1 udah mikir nih gimana strateginya buat bisa study abroad. Dan kebetulan aku pakai beasiswa biar nggak terlalu banyak juga ngeluarin uang kan ya. Gitu sih sebenarnya. Bener banget. Gitu sih. Tapi akhirnya kamu berhasil di study abroad di S2 ini ngambil magister. Iya, Ini suatu hal yang luar biasa sih ya. Umur kamu boleh tahu nggak berapa sekarang, Ca? 23. 23 Sekarang tahun. masih 23. Guys, jadi di umur 23 tahun nih kalau kita bilang usia emas nggak sih ya? Lagi produktifnya kita, golden maksudnya age. lagi untuk ngambil knowledge yang banyak, terus ya kita bisa dibilang juga merantau, melihat dunia, Iya, betul-betul. yang pada akhirnya akan membentuk karakter kita. Jadi semoga apa yang Ica jalanin itu bisa semua on target ya. Sungkar. Oke, Ca, ini kan aku lihat nih, aku baca short bio-nya tentang Ica. Kamu banyak banget ikut internship dari dulu ya. Iya. Sering banget ya. Betul. Jadi pertanyaannya seberapa penting sih maksudnya kita mencari pengalaman untuk ikut intern, lalu mungkin kita berorganisasi, sehingga pada akhirnya itu akan kita implementasikan untuk dunia karir kita nantinya. Walaupun sekarang kamu sambil berkarir sambil study gitu kan ya. Betul. Seberapa penting, Cak, kalau boleh tahu? Menurut aku itu penting banget sih, karena kalau misalkan ada beberapa orang yang bilang aku pengen start bisnis gitu kan ya. Tapi kalau dari aku sendiri sebenarnya ini my own preference gitu. Internship itu aku pakai sebagai media untuk berlatih. Jadi kalau kita kerja di perusahaan, kita kan tahu workflow-nya gimana, gimana caranya kita berkoordinasi sama orang, cara kerjanya gimana. Dan kalau misalkan kita internship di beberapa perusahaan-perusahaan besar, kita bisa lihat nih, oh gini toh ternyata cara kerjanya. Kebetulan kemarin aku terakhir internship di Unilever, itu aku belajar tentang supply chain. Gimana kalau small business kita masih belum tahu nih, sebenarnya gimana sih cara ngerjainnya segala macam gitu. Kayak distributornya Unilever kan ada banyak ya di Indonesia sekali gitu. Jadi aku banyak belajar juga tentang gimana sih caranya kalau kita punya bisnis nanti gitu ya, mungkin di kemudian hari. Ternyata gini loh buat ngedistribusiin barang. Ternyata workflow-nya tuh seperti ini gitu. Jadi menurut aku untuk di first stage kita dalam berkarir, itulah yang emang harus kita lalui dulu gitu. Kita lihat dulu gimana sih cara kerja sebuah bisnis itu. Mau bisnis besar atau bisnis kecil, at least ada hal yang bisa kita serap dari situ. Nah, dengan begitu mungkin kita jadi tahu ya, oh gini toh ternyata kita udah berpengalaman, kita udah tahu caranya berkoordinasi sama orang. Dan biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar ada beberapa strategi mereka yang bisa kita apply juga yang ternyata belum terpikirkan oleh kita gitu. Jadi kayak oh ternyata ini bagus ya tentang sustainability, ternyata bisa kita pakai packagingnya atau segala macam, itu bisa kita apply di bisnis juga gitu. Jadi sebenarnya aku pakai untuk media belajar. Media belajar ya. Karena mungkin sebagian besar orang juga mikir ya kalau intern itu sedikit wasting time mungkin, karena ya mungkin ada beberapa orang yang mikir seperti itu, kalau intern aduh kayaknya aku lebih baik langsung terjun ke dunia kerja atau ke dunia karir, bangun brand sendiri, menjadi seorang entrepreneur gitu kan. Tapi menurut Ica ini adalah sebuah tahap belajar ya, untuk nanti kita implementasikan ketika kita jadi full time entrepreneur kan? Yes, betul banget. Karena menurut aku sendiri sekarang lapangan kerja kan udah mulai menyempit ya, mulai sedikit gitu ya. Kamu ngerasain aku itu merasakan kan? sebagai generasi yang sekarang ya mau nyari kerja susah banget. Sekarang aja masih anxious. Nanti kalau udah lulus gimana nih diriku bisa dapat kerja atau enggak gitu. Jadi menurut aku nggak ada yang namanya wasting time kalau kita belajar. Internship walaupun nggak dibayar, tapi kan ada ilmu yang bisa kita serap. Dan itu pasti akan bermanfaat di kemudian hari sih kalau menurut aku. Gitu. Cak, kalau nyambung ke statementmu yang seperti itu, sekarang kan dunia kerja itu semakin kompetitif, ya kan, untuk mencari kerja di sebuah perusahaan, apalagi kita punya mimpi, kita pengen berkontribusi di perusahaan besar yang skalanya juga nasional atau internasional kan. Tapi ada orang yang beranggapan seberapa penting sih di zaman sekarang ini ya, study tinggi gitu. Jadi kayak kamu S1, S2, sedangkan di luar sana banyak motivator, banyak motivator dadakan atau yang bikin seminar kalau sukses itu tidak melulu tentang seberapa tinggi pendidikan kamu. Apa kita masih ada di zaman itu nggak sih, yang sekarang pendidikan itu nggak terlalu menjamin karirmu akan 100% bagus. Di satu sisi, kalau aku sendiri, orang yang melihat betapa penting pendidikan itu menjadi satu core yang kuat untuk kita berkarir nantinya. Kalau Ica ada gimana tuh kalau menanggapi
pemikiran yang seperti itu? Sebenarnya pemikiran seperti ini tuh udah sering banget ya. Kebetulan sebagai anak yang lanjut S2, dari teman-teman juga sering bilang kayak mending lu kerja dulu, dapat pengalaman kerja baru berangkat S2 gitu. Kenapa lu berangkat S2 sekarang belum ada pengalaman kerja? Cuma ada pengalaman internship doang gitu. Tapi kalau menurut aku itu tergantung diri masing-masing aja sih ya. Sebenarnya preference orang kan beda-beda. Dan itu nggak bisa digeneralisir juga gitu kan ya. Kalau misalkan lu S2 ternyata nggak bisa dapat pengalaman kerja atau segala macem. Menurut aku nggak ada yang namanya sia-sia kalau kita belajar gitu kan ya. Dan aku setuju sama yang Kak Gede bilang tadi. Core itu harus dikuatin gitu. Jadi kemarin aku punya prinsip kalau misalkan kita lanjut S2 ada 3 hal yang bisa kita ambil gitu. Aku ngambil 3 poin penting gitu. Yang pertama itu pastinya knowledge kita. Kalau kita belajar di S2 kita pasti dapat ilmu-ilmu yang baru nih, yang lebih deep lagi gitu. Kebetulan kan aku ngambil di sustainable business which is di S1 belum dapat gitu. Jadi pasti adalah tambahan ilmu yang kita dapat gitu kan. Nah, yang kedua aku percaya yang namanya networking. Ya, kalau misalkan kita nggak lanjut S2 di luar gitu, ataupun S2-nya di Indonesia juga, tapi kan kita akan tetap dapat yang namanya networking. Untuk melakukan bisnis tentu kita butuh yang namanya connection and networking. Semakin banyak kita kenal orang, semakin banyak opportunity yang datang. Gitu sih. Yang ketiga menurut aku experience. Experience. Jadi kalau ada pengalaman belajar di luar atau mungkin lanjut S2, bukan berarti kita terus di depan laptop dan ngerjain tugas. Gitu kan. Apalagi kita studinya di bisnis ya, kalau kita ngomong di konteks bisnis. Kalau di konteks bisnis pasti kita akan ada belajar banyak teamwork, ada banyak bahkan di Monash sendiri menyediakan beberapa kayak kegiatan hackathon untuk bikin ide-ide bisnis. Jadi pengalaman-pengalaman itu tuh yang boost gimana ya, kayak skill kita untuk berbisnis kan gitu. Jadi bukan berarti belajar aja, tapi ada network yang bisa kita dapat, experience yang kita dapat juga ada gitu. Ya, jadi secara selain kita dapat teori knowledge yang banyak, prakteknya juga bisa seimbang ya ketika kamu belajar di sini ya. Aku sendiri sih punya prinsip seperti ini. Kalau belajar itu bukan berarti yang melulu tentang teori. Jadi kalau aku sendiri harus membalance nih. Yang namanya internship kan itu practical. Kalau belajar S2 belajar di kelas itu theoretical. Jadi antara practical and theoreticalnya harus balance. Harus balance. Gitu. Ya. Bener-bener balance atau harus ada yang lebih mendominasi? Kalau dari aku sendiri, as long as kita bisa membalancing, it's fine. Yang penting ada beberapa pengalaman. Jangan belajar terus yang fokus ke IP tinggi gitu. Tapi lu nggak ada pengalaman internship, nggak ada pengalaman berorganisasi. Jadi kalau dari aku sendiri, satu prinsip yang selalu aku pegang, kalau bisa sebalance mungkin. Gitu. Iya. Ya karena IP-mu tinggi dan organisasimu banyak. Itu ya sesuatu yang harus diusahakan sih sebenarnya. Gitu. Tapi saya lihat juga itu bukan suatu hal kebetulan. I mean like you earn it, right? Because you did like all the hard work so far. Ya kan? Tapi kamu enjoy kan, Cak? Karena banyak banget orang yang merasa masa muda itu tidak harus seperti ini. Maksudnya masa muda itu harus kita lebih wide lagi mungkin. Itu sih tergantung preferensi orang masing-masing ya. Tapi kalau kamu gimana sih? Kamu enjoy nggak dengan segala yang kamu jalani? Of course saya enjoy. Karena di aku sendiri apa yang kita sukai dan kita jalani pastinya kan kita akan enjoy ya. Kalau misalkan dari aku sendiri dari awal aku bilang aku suka banget sama bisnis, aku suka belajar tentang bisnis dan aku suka experience tentang bisnis. Jadi of course I enjoy this one. Dan yang tadi aku bilang juga balancing gitu. Aku sebenarnya nggak belajar terus juga gitu ya. Kalau ngeliat CV kelihatannya kayak ini orang belajar mulu gitu kan. Sebenarnya tuh enggak. Dan aku selalu bilang ke beberapa teman-teman juga kalau hidup kita ini kita di umur 20-an loh gitu. Di umur 20-an ini kita harus banyak happy-happy gitu kan. Jadi jangan habisin waktu lu buat ngambis terus gitu. Karena label teman-teman ke aku tuh Chandrica manusia ambis gitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya aku masih jalan-jalan juga segala macam. Jadi sebenarnya lebih ke time management aja dan lihat prioritas yang paling penting mana gitu. Dan ketika kamu ngambil major study-nya itu adalah business management, kamu semakin bisa memanage waktu kamu dan diri kamu mungkin ya. Iya, the matter of strategy sih sebenarnya. Kayak susun strategi. Cak, ada satu istilah aku pernah nggak tinggal lama di Eropa dulu ya. Kalau flashback sedikit, di sana ada istilah tahun 2012 sampai 2018, 2019 mungkin ada istilah overeducated. Jadi banyak PhD yang nganggur. Nah, dan ketika orang ngambil
mereka study sampai PhD, mereka menghabiskan masa waktu yang banyak banget gitu. Tapi seperti kita tahu ya di dunia ini banyak doktor, profesor yang jago-jago, peneliti yang jago banget berasal dari Eropa gitu kan. Tapi ternyata di sana pada saat itu ada masa overeducated yang mereka merasa susah pada akhirnya mencari kerja. Jadi mereka merasa gelar mereka itu percuma gitu. Kalau Ica, mungkin aku nanya beberapa tahun ke depan deh setelah S2 ini kira-kira plannya apa sih? Atau kamu bakal candu, aku lanjut ke S3 lagi deh, aduh nanti dokter deh, terus PhD pada akhirnya gitu. Sebenarnya aku masih stick sama rencana kontribusi aku. Kebetulan kan aku LPDP, scholarship, dan salah satu requirementnya itu harus bikin essay kontribusi. Yes. Nah kebetulan di sana aku selalu bilang kayak I want to become a sociopreneur. Gitu. Jadi kalau setelah lulus dengan pengalaman dan ilmu yang aku dapetin, aku pengen coba merintis bisnis ini lebih gede lagi. Kalau sekarang kan masih jualan consignment ya di Sarinah, duty free gitu. Jadi kalau untuk kedepannya sih aku pengen besarin bisnis itu dulu. Dan salah satu big dream aku juga, aku nggak cuma pengen pemberdayaan disabilitas ini cuma berhenti di bisnisku aja gitu. Jadi salah satu yang aku tulis di essay juga itu aku pengen disabilitas ini tuh punya opportunity kerja yang sama teman-teman di sini, karena sebenarnya mereka juga punya kemampuan yang sama loh gitu. Nah, aku pengen punya sebuah research yang bikin framework nih. Kalau kita punya employee yang dari teman-teman disabilitas gitu, itu gimana sih cara nge-treatnya? Jadi itu yang pengen aku pelajarin sebenarnya untuk kemudian hari. Jadi aku punya framework yang bisa dipakai sama banyak orang. Kalau misalkan mau nge-hire teman-teman disabilitas, oh seperti ini loh cara nge-treatmentnya, cara membangun lingkungan yang inklusif, gimana caranya nge-combine antara kita dan teman-teman disabilitas ini di satu workplace, kayak gitu sih sebenarnya. Seperti jadi itu. Kalau kita dengar nih teman-teman, ini ada satu mimpi besar yang memang harusnya bikin impact yang besar juga. Dan sekarang seperti yang kita lihat mungkin banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia mulai memperhatikan tentang itu. Jadi ya betul, yang memberikan impact buat sosial dan buat alam mungkin, buat alam juga. Cuman kalau kita ngomongin buat para let's say yang punya perusahaan masih di middle atau startup ya. Ketika kita sudah ngomongin memberikan impact yang besar buat eco, buat alam kita, terus kontribusi buat sosial kita, itu pasti ada challenge yang besar banget kan. True. Itu sering jadi polemik sih sebenarnya, bahkan jadi debat. Karena mau nggak mau secara umum orang bikin bisnis adalah supaya profitable, making money. Tapi kita harus menyeimbangkan hal-hal itu. Dan kamu sekarang belajar study yang kamu ambil adalah sustainable business. True. Jadi apa itu hal yang kamu bisa share ke kita? Maybe like you have like some keys for us, beberapa kunci yang harus kita tahu untuk bisa menyeimbangkan hal-hal itu. Kalau dari aku sendiri sih ya, itu hal yang sulit sebenarnya, apalagi kita di negara yang berkembang. Karena kebetulan aku punya pengalaman debat sama temen aku sendiri yang bilang sustainability is bullshit gitu. Maksudnya apa? Aku belajar sustainable business gitu kan. Tapi sebenarnya dia realistis juga sih, karena kalau misalkan kita di negara berkembang dengan kayak daya beli yang masih sedikit gitu, kalau mau jualan yang emang fokusnya itu ke hal-hal yang ada social impact segala macam, itu kayak masih jarang ada yang mau beli karena harganya pasti akan mahal gitu. Kita kan jual value kan ya, kita jual value gitu. Dan dengan daya beli orang di Indonesia, dan saya merasakan sendiri kemarin waktu jualan di Tamrin agak susah gitu dibandingkan jualan di airport yang notabene-nya tuh ya orang-orang bule yang belanja kan ya. Jadi mereka willingly untuk ngeluarin duit karena ada value nih. Ternyata yang bikin teman-teman disabilitas gitu. Tapi kalau sama orang-orang Indonesia itu masih sulit gitu. For me it's challenging. Tapi kalau itulah yang saya pelajari sih sebenarnya. Gimana sih caranya ngebalancing antara profit yang kita dapat sama impact yang kita berikan. Dan dari pelajaran-pelajaran yang aku dapat ya di Monash kemarin, emang sekarang isu-isu sosial dan isu-isu lingkungan itu emang benar-benar terjadi, dan itu benar-benar jadi urgensi sih buat kita semua gitu. Mungkin untuk bisnis kalau kita mau berpikir selfish ya, kalau kita emang pikirnya kayak profit, kita harus bikin money segala macam. Tapi kan ada yang namanya etika bisnis ya. Kalau kita
bikin bisnis yang emang mengeksploitasi gitu, apakah itu akan sustainable di kemudian hari, apakah itu akan bisa bertahan kalau misalkan ada skandal atau apa gitu kan ya. Jadi menurut aku itu wajib dilakukan, tapi stage-nya aja yang berbeda gitu, karena ada beberapa stage of sustainable business kan ya. Apakah kita cuma comply sama regulasi dari yang ada gitu, kayak kita harus ikut sama apa norma-norma yang ada gitu ya, kalau misalkan kayak ngelakuin CSR atau segala macam, atau kita mau one step lebih depan nih daripada yang lain gitu. Ternyata ada social impact-nya, ternyata kita berkomitmen untuk memberdayakan teman-teman disabilitas. Itu sebenarnya tergantung pada kita kan ya. Apakah kita mau membawa bisnis kita ini seperti apa. Tapi menurut aku at least harus comply nih sama kalau biasanya kan dari pemerintah ada regulasi segala macam gitu ya untuk ngejalanin CSR segala macam. Menurut aku itu hal yang wajib dilakukan sih. Jangan sampai melakukan hal-hal yang benar. it's hard for me to explain that one. Ya. Ya dan kalau aku nyambung sedikit, misalnya kita punya startup yang memang bidangnya mungkin dari awal itu bisnis kita itu ya punya social impact yang bagus, dan kita support juga eco living yang bagus dan lain-lainnya. But it's gonna be like very segmented market, right? Yes, it's segmented and it's a challenge as well. It's a challenge as well. Jadi seperti yang Ica bilang tadi, ya Ica udah ngerasain realnya kan, jualan di Sarinah walaupun kita, dan aku mungkin bisa setuju nggak sih Cak, kalau kita ngomong narasi itu penting banget pada saat ini kan, ketika kita bangun brand kan. Storytelling is a must. Ya, paling penting sih storytelling itu. And you don't sell the product, but you touch the emotion. True. It's a hal yang aku pelajarin juga. Jadi kalau kita mau ngejual bisnis yang emang ada value yang tersendiri, gimana caranya kita mengemas produk ini itu bisa nyampe nih pesannya ke si para customer. Kalau misalkan kita jual barang yang kayak cuma dek gitu, tapi nggak ada ceritanya, mungkin mereka nggak akan mau beli. Kenapa gue beli barang seharga mahal semahal ini, tapi kalau kita nggak ceritain gitu. Jadi kebetulan kemarin aku belajar tentang itu juga. Jadi aku lebih banyak kalau misalkan mau promosi produk, aku ceritain siapa sih orang di balik ini. Dan aku berusaha se-transparent mungkin, ngeliatin video waktu mereka membuatnya, dan apa sih impact yang terjadi kalau lu beli produk kita gitu. Ternyata itu membantu teman-teman disabilitas karena nanti alokasi profitnya untuk pemberdayaan mereka dan untuk kayak melatih mereka untuk bisa lebih upskill lagi kayak gitu sih Kak. Tapi kamu yakin nggak ini bakal sustainable? I mean like, 1-2 kali kita jual produk, it touch their emotion gitu, kita berempati. Tapi kamu yakin nggak itu bakal terus? Tergantung dengan segmen marketnya sih sebenarnya. Kalau di Indonesia, aku sendiri berusaha realistis ya. Untuk sekarang masih sulit banget. Dan untuk orang Indonesia yang aware sama hal-hal yang sifatnya sustainability masih sedikit banget, jujur. Tapi kalau untuk negara-negara maju, sekarang mereka udah emang fokusnya ke sustainability gitu. Jadi banyak orang yang lebih prefer kalau barangnya ini bisa memberikan impact yang lebih, mereka akan beli kayak gitu sih. Nah itu sih sebenarnya yang jadi PR ya buat kita semua. Gimana sih caranya kita membangun awareness teman-teman yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya sustainable business itu penting loh. Nggak cuma untuk gimmick doang nih. Buat kalau biasanya kan ada yang menggunakan label sustainability itu cuma buat gimmick ya. Kayak ada istilah yang namanya greenwashing gitu. Tapi sebenarnya itu penting juga sih untuk kita ke depannya juga gitu kan. Kalau misalkan kita mengeksploitasi semua sumber daya tanpa kita responsible sama hal itu, gimana caranya nanti kemudian hari kita ngejalanin bisnis itu gitu sih menurut aku. Jadi PR buat kita semua sebenarnya. PR buat kita semua ya. Dan semoga benar kayak seperti goals yang kamu bilang tadi, kamu bakal bisa buat framework yang bisa inspire other people gitu. Terutama teman-teman di Bali. Cak, kita ada di Pulau Dewata, Pulau Bali. Yes. Ica orang Bali asli gitu. Saya orang Bali asli. Dan kita pintu globalnya untuk dunia internasional kan. Menurut Ica, peluang kita untuk bersaing secara global itu gimana? Dari sisi sumber daya atau sumber mungkin sumber daya kita ngomongin SDM dulu deh. SDM. Ini salah satu concern aku. Ya, aku tahu maksudnya usia 23 tahun masih muda banget. Tapi so far yang kamu lihat, apa yang perlu kita let's say perbaiki or lebih tingkatkan lagi? Kalau dari aku sendiri, kemarin aku ada concern sebenarnya sama SDM Bali. Sebenarnya orang-orang Bali ini kreatif banget dan banyak banget ide-ide yang cemerlang gitu. Cuma yang aku lihat banyak yang masih takut gitu, dan aku melihat beberapa fenomena di mana kita tuh
lebih sering kerja sama orang gitu. Oke. Ya, Yes. that's why aku senang banget yang namanya Wirausaha Muda Denpasar ini karena kita kan membangun semangat entrepreneurship. Ya. Which is kita akan dilatih untuk jadi owner nih gitu kan. Oke. Akan lebih better kalau kita bisa menjadi owner di negara kita sendiri, di lahan kita sendiri. Kalau misalkan kita punya ide, lebih baik kalau misalkan kita ngejalanin itu sendiri, kita yang memang mengelola itu sendiri dibandingkan kita bekerja untuk orang lain. Gitu sih menurut aku entrepreneurial mindset teman-teman di Bali ini harus lebih ditingkatkan karena itu akan bagus banget kitanya punya kapabilitas dan emang kita yang memiliki bukan orang lain yang kita kerja sama mereka. Seperti itu sih. Kemarin itu one of my concern juga itu sebenarnya. Kenapa ya aku lihat banyak orang-orang yang masih kerja sama orang padahal sebenarnya kitanya kreatif, kita punya sumber dayanya juga, lahan-lahan kita juga gitu kan ya. Kalau misalkan kita lebih berani lagi punya entrepreneurial mindset, kita punya ide yang kreatif dan kita jalanin itu, it's much be better sih sebenarnya untuk kemudian hari gitu sih. Kalau aku ada satu pemikiran kalau kita orang Bali itu agak terlalu terlena sama tourism. True. Ya, sebenarnya banyak hal yang bisa kita gali ya dan kita bisa tingkatkan gitu. Cuman kembali lagi seperti yang kamu bilang, mungkin ada mental yang harus diperbaiki. Yes, betul. Tapi sekarang lagi banyak juga ya di Bali kayak sekolah-sekolah entrepreneurial, kayak program-program entrepreneurship juga, which is menurut aku tuh salah satu step yang bagus sih untuk teman-teman di Bali juga gitu sih. Iya, Ica juga aku baca banyak tergabung di inkubator bisnis, ya kan? Betul. Jadi seberapa penting Ca inkubator bisnis di setiap perguruan tinggi atau sekarang di sekolah-sekolah SMA juga udah punya ya? Dan bahkan ada kayak kerjasama antara misalnya HIPMI dan juga UMD kita semoga kita bisa menuju itu, bisa kerjasama sama INBIS-nya sekolah-sekolah dan kampus. Kamu pernah ada di situ terlibat di inkubator bisnis nggak? Iya, pernah. Jadi seberapa efektif kalau sebuah lembaga pendidikan ada inkubator bisnisnya, Cak? Menurut aku sangat-sangat efektif sih, karena saya sendiri yang merasakan. Sekarang saya sampai S2 kan karena hasil dari skripsi by business. Dan sebenarnya skripsi by business itu tuh berasal dari ide bisnis yang aku jalanin project kuliah waktu S1. Jadi S1 tuh kemarin ada mata kuliah namanya socialpreneurship. Nah, setelah 16 minggu kan nggak mungkin bisa nyelesain bisnis 16 minggu doang gitu kan. Sebenarnya perkuliahan 16 minggu doang gitu. Ditanya, lu mau lanjut ke skripsi by business nggak gitu. Jadi disitulah kita dilatih banyak tentang tentang gimana caranya membangun tim, gimana caranya membangun bisnis. Kita dikenalin juga ke beberapa investor kalau emang ada yang mau. Dikenalin juga ke beberapa orang yang emang kebetulan aku di fashion business kan ya. Jadi dikenalin ke desainer segala macem. Jadi menurut aku di situ membangun semangat kita buat ini ngejalanin bisnis dan nanti outputnya juga buat kita gitu kan. Emang sih saya lulus dari S1 tapi kan outputnya bisa saya bawa sampai sekarang gitu. Uang yang saya dapetin juga dari profit itu kan juga dari ke kita juga gitu kan ya impactnya. Jadi kalau misalkan semua sekolah-sekolah bisa menjalankan ini, at least memberikan sedikit program entrepreneurship ke anak-anak yang mungkin akan lebih banyak ada anak-anak yang punya mindset entrepreneurial. Kalau misalkan seperti itu kayaknya bagus banget sih. Akan lebih banyak entrepreneur yang bangun dari Bali gitu sih. Habis ini mungkin saya akan telepon ketumnya WMD nanti ya. Saya telepon langsung buat realisasiin program ini, Cak. Cak, satu pertanyaan. Mungkin ini bakal jadi satu hal yang umum banget. Yes. Dari sekian banyak pengalaman berorganisasi, lalu internship, lalu studi kamu juga. Internship kita kerja di perusahaan orang, kita tahu workflow-nya, segala macamnya lah. Dan bagaimana kamu mengimplementasikan itu ke usaha kamu sendiri? What is like the biggest challenge for you? Mengimplementasikannya ke bisnis aku sendiri. Dari sekian banyaknya pengalaman, tapi itu kan ngerjain perusahaan orang, brand orang gitu. Karena ada juga orang yang bagus banget performnya ketika dia kerja sama orang, tapi ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, mereka bangun sendiri, akhirnya dia tahu, ternyata masalahnya di sini nih, ternyata di sini, ternyata nggak semudah ketika aku kerja, karena aku pada saat kerja kita fokus di satu department misalnya. Itulah yang diperlukan yang namanya banyak pengalaman, karena kalau misalkan internship di satu tempat aja, mungkin kita paham cuma di bidang itu aja gitu kan ya. Tapi kalau caranya aku menyaring sih, aku berasal dari pengalaman aku sih. Kalau misalkan di organisasi dulu aku nggak tahu caranya komunikasi, bahkan komunikasi sama temen gimana. Ternyata harus ada minutes of meeting nih atau segala macam itu aku nggak tahu. Tapi sejak berorganisasi, ternyata harus ada gini-gini gitu. Jadi aku menyaring aja sih apa yang aku pakai, dan itu nggak cuma tentang strategi bisnis yang
technical gitu. Ternyata yang untuk daily task juga aku belajar gitu. Oh ternyata ada yang namanya minutes of meeting. Oh ternyata ada yang namanya Google Drive, sesimpel itu gitu. Aku nggak tahu bahkan dulu gitu kan. Cuma taunya tuh kalau misalkan berorganisasi sama kerja gitu sih. Dan beberapa hal yang ini sebenarnya lucu sih. Tapi kalau untuk anak-anak yang emang baru lulus segala macam kan dulu nggak ngerti Excel jujur. Waktu di Unilever aku nggak tahu Excel sama sekali. Jadi 1 minggu pertama aku sampai ngambil ini kursus Excel. Tiba-tiba malam-malam bilang ini nggak bisa survive internship di sini gitu. Jadi di sana aku jadinya belajar nge-challenge diri kan gitu. Jadi learning by doing sih itu yang aku pelajarin paling pertama. Jadi di challenge di sana dan kita ngelihat pattern mereka kerja gimana. Kalau emang itu match sama bisnis aku bisa apply. Dan salah satu pengalaman aku juga kemarin internship di Alila itu aku belajar tentang sustainability karena kebetulan aku di marketing ya kan. Ternyata Alila itu lebih banyak focusingnya marketingnya tentang sustainability gitu. Jadi dia pengen vision yang namanya dia punya visi surprisingly different gitu. Surprisingly different. Iya, surprisingly different. Jadi dia pengen buat segala hal itu yang emang ada relasinya sama sustainability. Tapi benar nggak engagement yang didapat itu besar dari campaign itu? Yes, kayaknya kalau sekarang ya di hospitality semua orang lebih fokus ke sustainability kan ya. Jadi disitulah aku sebenarnya titik pertama aku suka sustainability. Oh ternyata gini toh, gitu. Dan itu menarik sih, kayak beda kayak kemarin itu ada bikin koktail tapi dari ampas nanas gitu. Which is wow kreatif juga ya. Ternyata ini menarik perhatian gitu. Kan, ya dan kebetulan gara-gara itu aku jadinya pengen punya bisnis yang emang ada sustainability-nya nih. Tapi sustainability kan ada banyak hal ya, ada isu sosial, ada isu lingkungan. Nah kebetulan aku lihat opportunity-nya di pemberdayaan disabilitas, akhirnya aku ngambil pemberdayaan disabilitasnya gitu. Wow luar biasa ini ya. Seperti itu. Banyak banget nih daging semua nih si obrolannya. Cak, kamu masuk Gen Z gak sih? Iya Gen Z. Masuk Gen Z? Iya. But you totally like, you don't look like any common Gen Z ya. Mungkin aku nanya sebagai kamu seorang Gen Z, sebenarnya tantangan Gen Z sendiri apa sih? Diri sendiri sih sebenarnya. Diri sendiri? Iya, kemauan kita. Seberapa kita aware sama diri kita sendiri. Karena biasanya Gen Z itu kayak benar-benar kreatif dan punya banyak ide. Cuma dia nggak mau ngerealisasiinnya gitu sih. Jadi menurut aku challenge bagi Gen Z itu adalah diri sendiri. Gimana caranya nge-manage waktu kita. Gimana caranya kita punya self-awareness untuk menjalankan hal yang emang ada di pikiran kita. Karena kalau simpelnya kita bilang mageran gak sih? Mageran gitu sih. Jadi sebenarnya idenya banyak. Cuma banyak Gen Z yang masih belum aware gitu sebenarnya. Ini tuh bisa direalisasiin dan bisa punya opportunity yang besar di kemudian hari gitu. Tapi kalau mentalitinya gimana? Karena banyak banget yang terutama ketika Gen Z bergabung di sebuah perusahaan, mereka tumbangnya di situ. Jadi kayak yang ya banyak banget meme kan, bilang ditegur sedikit langsung rapuh, langsung resign. Itu gimana Cak? Itu menurut aku nggak bisa digeneralisir ya. Sebenarnya kita lihat lagi sebenarnya itu masalahnya tuh di Gen Z-nya atau emang di perusahaannya gitu kan. Jadi kalau sekarang yang aku lihat di Indonesia banyak perusahaan juga yang nggak mempentingkan work-life balance kan. Kebetulan itu juga yang aku pelajarin kemarin. Jadi banyak yang emang focusingnya tuh ke kerjaan, jadi dia tuh nggak punya work life balance. Sedangkan kalau Gen Z itu punya mental yang emang work life balance gitu kan. Gitu. Jadi banyak crash di situ tuh gitu. Jadi menurut aku itu yang harus dibalancing sih sebenarnya. Tapi ketika gitu pada akhirnya kebanyakan Gen Z bakal menganggur, itu solusi di mata kamu apa Cak? Entrepreneur. Ya, membangun lapangan kerja sendiri dong pastinya. That's why dari sekarang harus dibangun karena kan itu sifatnya long term ya. Kalau misalkan sekarang kita lagi banyak punya, maksudnya ada bonus demografi juga kan ya sekarang, pernah dengar istilah itu. Jadi harus disiapin dari sekarang kan ya mindsetnya gitu. Kalau menurut aku salah satu hal yang paling penting bukan sumber daya atau segala macamnya, sumber daya manusianya nih, SDM-nya dulu yang harus kita kayak pacu gitu, pemikirannya dia, mindsetnya mereka gitu. Kalau menurut aku itu hal yang paling penting sih. Kalau dia punya mindset untuk maju, pasti akan bisa ngelakuin apa saja. Walaupun nggak ada resource sumber daya alam yang mumpuni atau nggak ada resource lainnya yang mumpuni. Tapi kalau lo punya knowledge yang bagus, punya ya itu sih mindset yang bagus, itu pasti akan. Tapi membentuk mindset yang bagus paling real di kamu itu apa itu? Lingkungan kah? Atau ikut-ikut seminar kah? Dari aku lingkungan sih sebenarnya. Aku banyak nge-influence aku tuh sebenarnya mama gitu. Jadi kalau dari skup
paling dekat dulu Iya, ya, dari circle paling kecil ya. Bahkan kalau aku bisa bilang dari diri sendiri dulu, tapi diri sendiri juga kalau kita dalam masa growing gitu ya, kan kita butuh ada orang yang menuntun gitu betul. sih. Sebenarnya tergantung lingkungan sih sebenarnya kalau dari aku. Berdasarkan pengalaman aku sendiri Berdasarkan sih. pengalaman Karena aku sendiri banyak ya. di-influence dari orang tua sih. Oke. Kamu harus gini gini gitu. Dan kelihatannya emang kayak nge-push gitu kan. Kelihatannya kayak ngatur gitu, tapi sebenarnya buat kebaikan kita. Iya. Tergantung kita nyerapnya aja sih gimana. Gitu sih, Kak. Cak, aku ada satu pertanyaan nih. Kamu masih percaya nggak sih orang bisa sukses yang mulai dari nol? Sedangkan kalau kita ngomong, beberapa orang pasti nggak setuju dengan itu karena mereka punya background yang beda-beda. Beberapa orang dapat privilege untuk bisa disekolahkan atau difasilitasi pendidikan yang baik gitu. Jadi itu ada support besar kan dan mengambil peran yang sangat besar. Kamu masih percaya nggak sih kayak orang-orang itu masih bisa sukses dimulai dari nol? Sebenarnya ini pertanyaan yang sulit ya, tapi berdasarkan pengalaman yang aku lihat, bukan dari aku sendiri. Mungkin aku sendiri ngerasa kayak mungkin aku ada beberapa privilege dari orang tua yang selalu nge-support aku terus segala macem. Tapi ada salah satu teman aku yang benar-benar nge-inspired aku, dan sekarang dia baru keterima LPDP setelah berkali-kali nggak keterima gitu. Di situ aku percaya ternyata mulai dari nol tuh emang real. Gitu ya. Jadi dia emang benar-benar dari awal masuk ke sini, masuk ke S1-nya dia buat ke bachelor itu pakai bidik misi. Bidik misi which is nggak ada privilege sama sekali, dan jadi asisten dosen di mana dia banyak kerja dengan dosen-dosen dan kemudian sekarang dia bisa lanjut S2. Itu menurut aku real sih, gimana dia menempa dirinya, dia mencari segala macam opportunity. Jadi menurut aku sukses dari nol itu real, tergantung bagaimana kita percaya sama diri kita sendiri sih sebenarnya. Dan setuju nggak kita harus adaptif sama perkembangan zaman, digitalisasi dan lain-lain? Harus adaptif itu harus sih kalau sekarang, karena kayak apalagi di bidang bisnis ya, bisnis kan dinamis ya lingkungan bisnis, jadi kita harus bisa adapt sama perubahan-perubahan yang ada gitu sih. Gitu. Luar biasa guys, mungkin ini jadi dua pertanyaan terakhir, Cak. Masih boleh ditanyain kan ya? Boleh dong, boleh banget. Gini Cak, mungkin teman-teman pengen tahu cara kamu atur keuangan kamu deh. Basicnya aja sih. Karena kan kita punya usaha, terus kita juga study, terus mungkin yang kamu lihat sekarang dengan instrumen investasi yang banyak banget, yang pas untuk kamu, mungkin kamu bisa mewakili Gen Z yang lain, bisa ngasih info yang lain, oh ternyata investasi atau nabung dengan cara ini tuh bagus nih. Gitu. Gimana Cak? Kalau dari aku sendiri ya, aku masih belum berani untuk invest karena sekarang masih dalam studi ya. Jadi kalau sekarang aku lebih ke saving dan gimana caranya ngepost money aja sih, ngepost money karena pemasukan aku sekarang yang paling banyak kan dari bisnis dan juga dari pemerintah sebenarnya karena kan aku LPDP awardee gitu. Ada allowance-nya. Iya, ada allowance-nya. Jadi gimana caranya aku bisa nge-manage aja sih kayak pengeluaran bulanan. Jadi dari pengeluaran bulanan itu juga harus aku ada savingnya juga. Jadi setiap bulan, apalagi aku sekarang tinggal di luar kan juga. Jadi aku biasanya ngepost duit sih sebenarnya. Uang yang ada di dolar, uang ada di rupiah gitu. Tapi kalau untuk investasi, jujur aku sendiri masih belum berani. Tapi aku lebih ngepost money. Tapi ngikutin nggak? Nggak terlalu ngikutin. Perkembangan? Ngikutin sih, cuma aku nggak terlalu mempelajari lebih dalam. Jadi di Mones sendiri aku belajar sustainable business karena mau menghindari finance sebenarnya. Itu salah satu kekurangan aku. Aku tidak suka finance. Jadi sustainable business is fine, but finance aku give up. Berarti nanti mungkin PR-nya kamu mesti cari partner di bagian finance. Jadi bisa imbang. Iya benar juga. Tapi sebenarnya sih pengen sih belajar finance juga. Biasanya dulu aku benci yang namanya data analytics. Tapi masuk di Unilever terpaksa buat belajar Excel gitu. Mungkin aku tinggal menunggu aja sih kapan aku men-challenge diriku sekarang gitu. Oke Cak, pertanyaan terakhir. Oke. Mungkin peran keluarga bagi kamu yang dimana kamu akan memantapkan diri sebagai seorang entrepreneur. Seberapa penting peran keluarga, sama ada istilah kalau karir tuh kurang seimbang sama romance life kita. Betul juga sih. Karena beberapa banyak womanpreneur atau teman-teman saya yang memang lagi on fire banget, itu agak terbengkalai di sana. Betul juga. Saya juga itu gimana? Coba sharing dikit dong. Pertama keluarga dulu. Iya. Ya, peran keluarga untuk sekarang ya. Kalau peran keluarga dari aku sendiri ya sangat besar, bahkan paling besar sih menurut aku. Karena kalau enggak keluarga aku yang mensupport aku, nggak mungkin aku bisa seperti sekarang ini gitu. Semua hal itu disupport dari orang tua dan keluarga sih sebenarnya.
Bahkan waktu aku sidang skripsi, aku sengaja pilih sidang terbuka biar mama papa bisa ngeliat gitu. Jadi aku berusaha setransparan mungkin sama ide-ide aku dan tujuan-tujuan aku ke depannya ke orang tua. Karena balik lagi kita nggak bisa ngedecide sendiri. Emang sih pilihan ada di kita, tapi kita juga butuh nanya ke orang tua juga gimana sih POV mereka tentang itu gitu. Jadi menurut aku keluarga perannya penting banget sih. Tapi kalau romance life itu susah sih sebenarnya. Karena untuk perempuan ya itu masih jadi polemik juga gitu kan ya. Kita mungkin bisa studi tinggi-tinggi. Sering banyak yang bilang gitu. Sampai mama pernah bilang gitu juga ke aku. Kamu studi tinggi-tinggi, kamu ntar dapat nggak? Mama pernah bilang gini. Mama pernah bilang gini. Karena papa waktu ini tahu lagi 1 tahun udah lulus kan. Cak, kamu lagi 1 tahun lulus nih. Kamu mau kerja di mana? Papa mikirnya ke pekerjaan aku nanti setelah lulus gimana? Jangan sampai jadi pengangguran. Terus mama nyeletuk, mama bilang kalau misalkan kerja mah dia bisa. Yang aku takutin dia nggak dapet jodoh. Katanya gitu. Jadi itu challenge buat aku juga sih, buat para perempuan. Tapi kalau aku sendiri, prinsip aku trust in yourself ya. Orang akan mengikuti value kita kan. You have your own value. That's right. Akan mengikuti value kita. Ya udah kita jangan sampai ngelimit diri kita cuma karena hal itu gitu. Kalau berarti buat para laki-laki nggak usah minder-minder banget juga. Ya kan? Betul. Ica udah ada pasangan sekarang? Tidak. Belum. Berarti mungkin saya pengen bilang know your value first. Baru coba deketin Ica. Sebenarnya nggak sih gitu juga ya. Nggak gitu juga sih. Kalau dari aku sendiri sih ya, yang penting personalitinya sih. Yang penting jangan insecure juga kan sebenarnya gitu sih. Oke. Yes. Ca, luar biasa obrolan yang aku gak tahu ini udah running berapa menit tapi nggak kerasa ya. Luar biasa Ica bisa ngasih insight yang bagus banget buat teman-teman. Mungkin satu hal terakhir Kak Gede Bagus pengen Ica sampein ke teman-teman terutama nanti audiens WMD podcast yang Gen Z nih. Oke. Mereka harus ngapain atau kata-kata terakhir yang pengen Ica bilang. Silakan. Oke, kalau dari aku sendiri untuk teman-teman WMD terutama yang Gen Z, salah satu moto yang selalu aku pakai ya, believe in yourself and trust the process. Believe in yourself and trust the process. Karena apapun itu pasti akan berjalan sesuai dengan waktunya. Karena everyone has their own path gitu sih kalau dari aku. Great. Semangat. Terima kasih banyak Ica. Oke guys, kita ketemu di WMD Podcast episode selanjutnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini yang luar biasa banget bersama Ica dan juga saya Gede Bagus. So, WMD Podcast berani mulai, cuan menanti. Bye-bye.